Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Silda. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, di sini Ibu mau absen. Siapa yang tidak hadir di sini? Nihil. Nihil ya. Ya. Oke, nihil ya. Nah, di sini Ibu mau tanya ya anak-anak. Ada yang tahu tidak di sini cerita semut dan belalang? Belum. Belum? Belum ya? Oke, di sini nanti kita akan membahas tentang cerita semut dan belalang. Kita di sini belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Di mana di sini materi pembelajaran kita akan membahas cerita berseri, yaitu cerita semut dan belalang. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu menemukan tokoh-tokoh dan membandingkannya. Yang pertama, yang kedua di sini menyampaikan pendapat mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh. Oke, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat penokohan. Di mana sifat-sifat penokohan di sini? Yang pertama ada tokoh. Tokoh di sini adalah pelaku yang membawa peristiwa dalam sebuah cerita. Pelaku. Nah, misalkan di dalam cerita itu pastilah ada tokoh-tokohnya kan, dalam sebuah dongeng ataupun cerita. Kemudian di sini yang kedua ada macam-macam tokoh. Di mana macam-macam tokoh di sini adalah tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama di sini yaitu pelaku atau peran yang banyak diceritakan. Kemudian ada tokoh pembantu di sini yaitu peran pendukung tokoh utama atau tidak banyak diceritakan. Yang ketiga di sini ada peran atau sifat tokoh. Peran atau sifat tokoh di sini ada antagonis dan juga protagonis. Antagonis di sini yaitu sifatnya di sini dia jahat, licik, malas, penyebab masalah. Kemudian di sini ada protagonis. Di sini dia itu baik, jujur, dikagumi, sikap pahlawan dan juga bijaksana. Kemudian di sini ada apa lagi? Latar. Latar di sini yaitu tempat kejadian. Iya, tempat kejadian. Itulah ya anak-anak. Dari sifat-sifat penokohan di situ ada tokoh, ada macam-macam tokoh dan juga ada sifat tokoh, yang terakhir ada latar. Di sini Ibu ada media yaitu cerita dongeng semut dan belalang. Cerita dongeng semut dan belalang di sini yang pertama diceritakan di tengah hutan. Apa di situ bacanya? Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang rajin. Setiap hari sang semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan. Kemudian di sini teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Kemudian dengan bersusah payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpannya di dalam lumbung rumahnya. Di paragraf pertama sampai terakhir ini dia menceritakan berapa tokoh? Satu. Siapa saja di sini? Semut. Iya, dari awal paragraf di sini sampai terakhir dia menceritakan sang semut. Kemudian di sini ada lagi. Nah, pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. Dari paragraf kedua ini dia menceritakan berapa tokoh? Dua. Siapa saja di situ tokohnya? Semut dan belalang. Nah, di sini ada ini lagi apa? Sebuah percakapan dari belalang dan juga semut. Kata sang belalang, "Hai Mut, kamu sedang apa?" Tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab si semut. Kemudian di sini ada lagi, "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak memperdulikan sang belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan. Kemudian
Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Kemudian dia menikmati makanan yang berlimpah. Belalang pun termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberikannya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, dari cerita dongeng semut dan belalang ini, kita bisa mengetahui sifat-sifat dari dalam tokoh dongeng cerita semut dan belalang ini ya. Yang pertama, tokohnya. Dia menceritakan berapa tokoh di dalam cerita dongeng semut dan belalang ini? Dua. Siapa saja? Semut dan belalang. Iya, semut dan belalang. Tokohnya di sini yaitu semut dan belalang. Kemudian di situ siapa yang menjadi tokoh utamanya? Semut. Yang menjadi tokoh utamanya semut. Kenapa bisa semut? Karena semut banyak diceritakan di dongeng tersebut. Iya, benar sekali Silda. Beri tepuk tangan ke Silda. Benar ya. Tokoh utamanya di sini yaitu semut karena semut dari awal paragraf sampai akhir cerita dia disebutkan di situ sang semut. Oke, di sini yang jadi tokoh, kemudian yang menjadi tokoh pembantunya di sini siapa? Belalang. Belalang. Kenapa belalang? Karena tidak banyak diceritakan. Karena tidak banyak diceritakan. Iya, belalang itu sebagai tokoh pembantu karena dia tidak banyak diceritakan di dalam dongeng cerita semut dan belalang ini. Kemudian di sini ada peran dan sifat tokoh melalui cerita semut dan belalang ini. Yang menjadi peran antagonisnya siapa anak-anak? Belalang. Belalang. Iya, kenapa bisa belalang menjadi peran antagonisnya? Karena dia bermalas-malasan. Iya, benar sekali. Karena dia bermalas-malasan. Di dalam kalimat berapa belalang itu bermalas-malasan? Di dalam kalimat berapa? Di dalam kalimat 12. Iya, di dalam kalimat 12. Dia di situ menceritakan bagaimana kisahnya ketika sehingga sang belalang disebut dengan pemalas. Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu, kata belalang lagi. Iya, kata belalang seperti itu. Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan. Nah, itu antagonis dari sang belalang, dia bermalas-malasan. Kemudian dia menjadi penyebab masalah juga ya. Kenapa dia menjadi penyebab masalah? Ya karena dia tidak mau bekerja, akibatnya dia kelaparan. Kemudian di sini siapa yang menjadi protagonisnya? Semut. Sang semut. Kenapa diceritakan di situ protagonisnya sang semut? Di mana di dalam cerita tersebut dia menceritakan sang semut sebagai protagonis? Di mana? Di kalimat 5. Iya, di kalimat 5. Dia di situ membahas dengan bersusah payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanannya, kemudian dikumpulkan dan dia disimpannya di dalam lumbung rumahnya. Itulah yang disebut dengan sang semut disebut dengan protagonis karena dia orangnya bekerja keras. Kemudian dia bersifat pahlawan karena dia membantu sang belalang untuk memberikan makanan. Ya, sikapnya pahlawan ya, dia membantu sang belalang untuk memberikan makanan. Dan akhirnya sang belalang pun bisa bekerja seperti sang semut. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada latar. Di mana latar tempat kejadian peristiwa tersebut? Anak-anak ada yang tahu? Di hutan dan di rumah. Kenapa Silda bisa tahu di hutan dan di rumah tempat kejadiannya? Karena di sini ceritanya ada di hutan dan di rumah. Iya, cerita pertama di sini sudah disebutkan yaitu di tengah hutan, dan juga di kalimat terakhir di situ dia menjelaskan di dalam rumah sang
sang semut. Nah, nyaman di dalam rumah yang hangat. Nah, disitulah jadi latar atau tempatnya di sini. Di situ ada di tengah hutan, dan juga di rumah. Nah, jadi sudah tahu kan bagaimana sifat-sifat penokohan di dalam cerita Semut dan Belalang di sini? Sudah, Bu. Sudah tahu. Ada yang ditanyakan, Silda? Tidak. Tidak, oke, tidak. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu kalian kalau sudah selesai silakan maju untuk hasilnya dibacakan di depan kelas. Sudah selesai? Selesai, Bu. Silakan Silda maju. Silakan dibacakan. Tokoh cerita Semut dan Belalang. Siapa tokoh? Semut bersifat baik, bekerja keras, suka menolong. Dan belalang bersifat pemalas dan juga Penyebab masalah. Sikap yang perlu aku contoh yaitu semut. Oke, tunggu dulu ya. Silda di sini menceritakan bahwa sikap tokoh semut di sini dia tuh baik, bekerja keras, suka menolong. Nah, sikapnya di sini dia menjadi apa? Di perannya protagonis. Ya, pintar ya Silda. Yang kedua di sini ada apa? Belalang. Sifatnya bagaimana belalang? Antagonis. Dia antagonisnya di situ bagaimana? Malas. Dan juga penyebab masalah. Iya, penyebab masalah. Kemudian sikap yang Silda perlu dicontoh tuh sikap yang mana? Sikap sang semut. Oke, sang semut ya. Iya, silahkan duduk Silda, beri tepuk tangan untuk Silda. Nah, anak-anak, di sini bisa kita peroleh pesan moral yang kita ambil dari cerita Semut dan Belalang di sini. Pesan moral yang kita ambil di sini yang pertama di sini adalah kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Karena menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu yang baik. Dan jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih jika kamu bekerja keras. Seperti sekarang anak-anak sedang menuntut ilmu, belajar. Anak-anak harus rajin belajar supaya nanti kita menjadi orang yang sukses. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Di sini bisa disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa sih? Kita belajar di sini tentang sifat-sifat penokohan. Di mana sifat-sifat penokohan itu ada apa aja, anak-anak? Ada tokoh, kemudian ada macam-macam tokoh di sini, tokoh utama, tokoh pembantu. Kemudian di sini ada peran atau sifat tokoh, di sini ada antagonis, protagonis, dan juga ada latar di mana tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan Silda. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya pada pagi hari ini. Ibu akhiri, selamat siang.